Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan kemandirian ekonomi yang berkeadilan, ruang lingkup pembahasan konsep ekonomi dalam Islam, prinsip dan etika ekonomi dalam Islam, strategi pemanfaatan hasil pertanian, pertambangan dan lain-lain, serta penguatan lembaga keuangan Islam. 1. Macam-macam milkiah. A. Milik umum atau milkiah ar-fardiyah, yaitu suatu kepemilikan dan pemanfaatan suatu harta oleh masyarakat umum. 2. Milkiah negara, yaitu negara memiliki hak dalam mengelola dan memanfaatkan terhadap kekayaan tersebut, seperti harta tanpa ahli waris, harta orang murtad, harta ghanimah, fai, korot, jizyah, dan berbagai lahan dan bangunan milik negara. 2. Prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, sumber daya sebagai titipan Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, efisien, serta seoptimal mungkin untuk diolah dan diproduksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, dalam Islam, hak kepemilikan individu terhadap barang-barang tertentu dalam batas tertentu diakui dan dilegitimasi, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga, kerjasama merupakan bagian yang penting dan menjadi kekuatan utama dalam Islam, terutama sebagai penggerak utama ekonomi. Yang keempat, kekayaan yang menjadi kepemilikan personal atau pribadi dapat menjadi kapital produktif yang memberikan sumbangsi dan kontribusi yang tinggi terhadap produksi nasional yang mewujudkan kemakmuran umat masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin hak kepemilikan harta dan penggunaan untuk masyarakat umum. Yang keenam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu takut kepada Allah SWT dan hari akhirat. 7. Islam juga melarang kepada umatnya untuk mengambil profit yang terlalu tinggi dan berlebihan, dan juga perdagangan tidak boleh memiliki sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan penindasan. Yang kedelapan, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk membayar zakat apabila memiliki kekayaan yang sudah memenuhi nisab dan haul. 9. Islam melarang dalam berbagai transaksi ekonomi terhadap praktek riba. 10. Islam juga menerapkan prinsip-prinsip membagi risiko terhadap berbagai kerugian yang terjadi harus ditanggung secara adil dan proporsional. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. 1. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka konsep dan nilai moral Islam baik individu maupun umum dan negara. 2. Terciptanya masyarakat dengan tatanan masyarakat yang solid berdasarkan asas keadilan dan persaudaraan yang bersifat holistis. 3. Tercapainya pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4. Menciptakan kebebasan dalam hal kesejahteraan sosial. 5. Pengelolaan kekayaan harus optimal, efektif, dan efisien. 6. Penyaluran sumber daya dan harta kekayaan yang merata yang berasaskan keadilan. 7. Kesamaan hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, kontribusi ekonomi syariah. 1. Perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada usaha memberikan kredit dan jasa lain dalam transaksi pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Zakat. Istilah zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan hubungan sosial, moral, maupun ekonomi. Sebagai salah satu sumber yang memiliki potensi yang digunakan dan dikelola dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran umat dan seluruh masyarakat. KSBPS atau Koperasi Simpan Pinjam atau dan Pembiayaan Syariah. Lembaga simpan pinjam yang memiliki aktivitas pembiayaan syariah dalam menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Infak dan sedekah dan wakaf. Gerakan wakaf tunai di Indonesia pada tanggal 8 Januari 2020 yang diperoleh oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam pengembangan ekonomi syariah. 1. Market share ekonomi dan keuangan syariah. 2. Keuangan syariah saat ini masih rendah. 3. Diferensiasi model bisnis dan produk syariah masih terbatas. 4. Adopsi teknologi belum memadai. 5. Pemenuhan sumber daya manusia yang belum optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.